Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Dinda Puspita, saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Brandes, menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan bangsa Indonesia memiliki kemiripan dengan bangsa yang mendiami Pulau Formosa atau Taiwan di bagian utara, Pulau Jawa dan Bali sebelah selatan, dan Pulau Madagaskar sebelah barat sampai daerah tepi barat pantai Amerika. Yang kedua yaitu William Smith, mengemukakan pendapat dengan membandingkan kesamaan bahasa. Ia mengemukakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bangsa Melanesia dan Polinesia. 3. Van Helen Gelderen berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia daratan karena artefak yang ditemukan di Indonesia mirip dengan artefak yang ditemukan di Asia daratan. 4. Muhammad Yamin, seorang sejarawan Indonesia, berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia itu sendiri. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan banyaknya fosil dan artefak tertua ditemukan di Indonesia. Yang kelima, menurut Haggard, menurutnya bangsa Indonesia berasal dari daerah Kamboja karena bahasa yang digunakan di daerah tersebut sama dengan bahasa di Nusantara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu 1. Kedatangan Proto-Melayu. Sekitar 2000 sebelum Masehi, penduduk dan ras Melayu Austronesia dan Teluk Tonkin bermigrasi ke Kepulauan Indonesia. Mereka biasa disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua. Kedatangan mereka mendesak penduduk dan ras Austro-Melaniut ke pedalaman, bahkan ke Indonesia bagian timur. Penduduk ras itu menjadi nenek moyang penduduk Papua. 2. Kedatangan Deutero Melayu. Sekitar 500 sebelum Masehi datang lagi gelombang migrasi penduduk dan ras Melayu Austronesia dan Teluk Tonkin ke Kepulauan Indonesia. Mereka bisa disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Kedatangannya mendesak penduduk keturunan Proto-Melayu yang lebih dulu menetap. Bangsa Indonesia termasuk ras Mongoloid yang mempunyai 3 subras. Yang pertama yaitu Asiatic Mongoloid, terdiri dari Cina, Jepang, Korea. Dan yang kedua, Malaya Mongoloid atau Melayu. Yang ketiga, American Mongoloid, yaitu suku Indian. Suku bangsa Melayu yang terdapat di Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu yang datang pertama kali di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Dan yang kedua, bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu yang datang ke Indonesia pada gelombang kedua sekitar 500 sebelum Masehi. Persebaran manusia di Kepulauan Indonesia, berbagai jenis ras diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Hal tersebut didasar atas penemuan tulang belulang kuno. Bangsa Thailand Selatan, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina Selatan memiliki kesamaan terhadap bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat, yaitu penyebaran manusia dan bahasa Austronesia. Dan yang kedua, penyebaran pendukung kapak persegi. Yang ketiga, penyebaran manusia dengan perahu bercadik. Yang keempat, gelombang kedatangan penduduk dari Asia daratan ke wilayah Nusantara. Dan penjelasan terakhir yaitu bangsa Austronesia sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara. Bangsa Austronesia sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan menetap disebut bangsa Melayu Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu ini dibedakan menjadi 2 suku bangsa, yaitu bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu, bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu. Selain 2 bangsa tersebut, masalah ada 2 bangsa yang lainnya, yaitu menjadi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu bangsa Melanesia yang memiliki ciri-ciri kulit kehitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung.
Kedua, bangsa primitif. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok-kelompok manusia yang lebih dulu tinggal di Indonesia, yang termasuk bangsa primitif yaitu manusia Pleistosen atau purba. Yang kedua, suku Wedoid. Dan yang terakhir yaitu suku Negroid. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.